Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batista Tani Omar Ramadan dengan NIM 211201231220117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mandiri metode numerik terkait sistem berbasis microcontroller 8051. Di sini proyek dari saya yaitu sistem monitoring dan early warning suhu industri dengan eksternal RAM. Oke, untuk deskripsi ringkas alatnya yaitu sistem ini dirancang untuk memantau status suhu melalui input digital dari sensor termostat di area industri. Jika suhu melebihi ambang batas, sistem akan mengaktifkan alarm yaitu output digital dan menyalakan kipas pendingin. Keunikan sistem ini adalah kemampuannya menyimpan riwayat kejadian yaitu log ke dalam RAM eksternal HM62256. Setiap kali terjadi pelanggaran suhu, sehingga teknisi dapat melihat riwayat gangguan di kemudian hari. Kemudian komponen yang digunakan yaitu microcontroller AT89S52 yang merupakan keluarga 8051 sebagai microcontroller utama atau otak utama dalam proyek ini. Kemudian ada memori eksternal yaitu HM62256 sebesar 32 KB yang merupakan static RAM atau SRAM. Dan ada latch 74HC573 untuk demultiplexing address yaitu atau data bus. Kemudian ada address decoder yaitu 74HC138 untuk proses seleksi alamat memori. Dan input digital push button yang merupakan simulasi sensor suhu atau emergency stop. Kemudian ada output digital yaitu relay atau kipas. Kemudian LED yaitu statusnya dan juga buzzer alarm. Nah, ini merupakan outputnya. Kemudian ada crystal oscillator yaitu 11,0592 MHz. Nah, kemudian di sini ada diagram bloknya. Berikut dapat dilihat yaitu struktur koneksi antara blok sistem. Di sini ada input digital, sensor button, ada microcontroller AT89S52, kemudian ada latch, ada juga outputnya, relay, buzzer, LED, juga SRAM-nya. Nah, AT89S52 itu merupakan microcontroller yang berfungsi sebagai otak yang menerima input dari sensor dan memutuskan kapan harus menulis data ke memori atau mengaktifkan output. Di sini itu input digital port 1 merupakan sensor suhu dan tombol yang terhubung ke pin P1.0 dan P1.1. Kemudian output digital port ketiga yang merupakan relay untuk kipas, buzzer, dan juga LED yang statusnya dikendalikan melalui pin 3.5, 3.6, dan juga 3.7. Ya, ada sistem memori eksternal yang terdiri dari latch yaitu 74HC573 dan juga RAM HM62256 yang terhubung melalui port 0 dan juga port 2. Kemudian di sini ada skematik rangkaiannya. Dapat dilihat di sini ada processing unitnya yaitu AT8952 dengan I/O peripheral, relay buzzer, dan juga digital input. Kemudian ada juga external memory system. Nah, peran latch sendiri yaitu 74HC573 itu microcontroller 8051 menggunakan port 0 untuk dua fungsi berbeda secara bergantian. Mengeluarkan alamat rendah yaitu A0 sampai A7 dan mengirim atau menerima data dari D0 sampai D7. Nah, address latch ini bertugas menangkap alamat A0 sampai A7 saat pin ALE yaitu address latch enable memberikan pulse. Nah, kemudian setelah alamat dikunci oleh latch, port 0 itu bebas digunakan untuk mengirimkan data 0 FFH untuk log suhu ke RAM tanpa kehilangan referensi alamat memori tersebut. Nah, kemudian masuk ke 5 yaitu teknik decoding alamat. Itu ada decoding-nya, ada pin alamat, ada pin A15 sampai A8, kemudian A7 sampai A0. Kemudian ada hex alamatnya dan juga keterangannya. Nah, sistem ini tuh menggunakan pin
yaitu pin A15, yaitu P2.7 untuk menentukan apakah RAM eksternal aktif atau tidak. Nah, atau chip enable pin ini pada RAM bersifat active low. Kemudian skematik menghubungkan P2.7 ke pin CE atau chip enable RAM, artinya RAM hanya akan merespons instruksi jika alamat yang diakses memiliki bit ke-15, yaitu bernilai 0. Hal ini menjelaskan mengapa rentang alamatnya adalah 00H hingga 7FFH yang berkapasitas 32 KB. Kemudian jika program mencoba mengakses 8000H, pin P27 akan menjadi T-1 sehingga RAM otomatis non-aktif untuk menghindari konflik dari data. Ini adalah peta alamatnya antara ruang memori AT895 S52 ke ruang memori eksternal menggunakan akses via MOVX. Dan yang keenam ada algoritma dan kode ringkas dari mnemonic, itu algoritmanya dimulai dengan inisialisasi pointer RAM ke 00H, baca input P1.0, kemudian jika P1.0 high atau panas, nyalakan P3.5 relay atau kipas dan buzzer yaitu pin ke-3.7. Kemudian simpan kode status 0FFH ke alamat RAM eksternal saat ini dengan mengincrement pointer RAM. Kemudian jika pin 1.0 atau itu low atau normal, matikan kipas dan buzzer. Kemudian ulangi prosesnya. Ya benar di sini ada codingnya, jadi set pattern awal, matikan kipas, nyalakan kipas, data log, terus kemudian tulis ke RAM eksternal menggunakan sinyal, geser ke alamat dan juga debouncing. Nah, saat sensor digital mendeteksi panas atau logika 1, instruksi MOVX dan add dptr A dieksekusi. Pada saat ini, microcontroller mengirimkan alamat melalui pin 0 dan pin kedua, mengaktifkan sinyal where atau write dan mengirimkan data 0FFH ke RAM HM62256. Hal ini membuktikan fungsionalitas memori eksternal untuk penyimpanan data secara permanen selama sistem ditenagai. Input digital memicu respons langsung pada output digital yaitu relay, menciptakan sistem control loop terbuka yang terdokumentasi. Adapun referensi dari instruct table dari AT8S52 datasheet, cuman HM62256 static RAM datasheet. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.